78. Oh 78. Dulunya apa? Bagaimana kondisi Pak? Iyalah, namanya kalau dulu itu orang di pinggir hutan ini taunya nebang balok. Namanya kampak. Udah musim itu yang lewat tuh. Tapi alhamdulillah kan. Kalau bisa sampai kapanpun panting nggak berubah. Ini balok semua ini. Di aliran sungai ini Pak? Semua ini semua balok. Semoga saya senang buat namanya tangkahan. Tangkahan balok. Dulu pun ada dibuat penduduk ini namanya tangkahan. Eropa itu buat 97 buat kop surut namanya tangkahan. Alhamdulillah. Jadi dulu balok-balok tumbangin begitu Pak? Ya, ke pangkal seharusnya dulu kalau tahun 87 saya udah kemari, wah lebih hebat lagi hutan ini. Sawit itu belum diambil, belum jadi kebun sawit. Tapi nah, manusia ini kan ada batasnya juga. Kapan kita mulai bisa berbuat, kapan kita belum, kan kita harus pikirkan. Mantapkan utamanya ini. Jadi saya udah yakin apapun kalau kita ikhlas, kita pasti bisa. Kalau bisa jangan dibarengi dengan pamrih. Menghentikannya nggak seperti program pemerintah, dilarang, ditangkap. Ya kita masuk, mendekati, bergaul dengan mereka. Kita dekat. Ya setelah kita kawan bagus, ya kita sarankan pelan-pelan. Merangkul mereka lah. Saya ingin menjadi saudara sama Anda. Itu aja. Nggak pernah saya itu melarang. Kok ditebang baloknya? Kok diracun sunginya? Kok ditambak monyetnya? Nggak pernah. Ditanya semua. Ya, dari itu mereka mengerti. Atas kebijakan anak-anak kita itu seperti yang saya sebutkan pertama tadi. Yakin. Ya saya kan nggak namanya nuntap di tangkahan tapi. Ya. Ya mangan opo, orang di modal. Modalnya ikhlas hati, keberanian gitu aja kemarin. Tapi namanya hidup di negeri ini, kalau kita jalan jauh bekerja kan perlu penghasilan ya Rupiah. Ya. Sementara yang kita kerjakan ini jangan penghasilan, untuk makan diri sendiri aja nggak punya dasar stok kan gitu. Wah, tahu nggak berapa banyak Wak kayu-kayu dulu ditebangi perharinya begitu? Awal saya 97 kemarin, saya hitung di dalam hutan Taman Nasional Gunung Leuser di Tangkahan ini ada 7 sinso. 7 sinso per hari. Tapi ironisnya, setiap ada kunjungan seperti kepala ataupun pejabat, ya, kok bisa total jumlahnya bisa mencapai 2-30 sinso. Jadi cara Wak melarang mereka untuk menghentikan nginso pohon itu macam mana Wak? Enggak dilarang Rocky. Wah, sama sekali Wak? Enggak. Terus? Ya kita berdekatan dengan mereka. Di mana dia ngumpul? Di warung, kita datangi ke warung. Ada di sini kan mereka suku Karo ya. Iya. Ya mereka ada acara adat, kita datang. Tidak diundang, kita datangi. Wah, Yun kan jago bahasa Karo. Iya. Ya datangi, meninggal ya. Kalau bisa kita duluan nyampe. Ya sedikit banyaknya kita tunjukkan diri kita. Kita ingin diterima di masyarakat mereka. Semua mereka anak-anak berbau.
Saya cuma menyarankan kita harus bisa. Sering saya ngomong, Pul, perkiraanmu itu hutan ini berapa tahun lagi hijaunya? Kalau kayak gini Wak Sinso, balok yang keluar 25 tahun habis. Ayo kita berusaha ganggu mereka, usahakan 50 tahun baru habis. Oh. Bisa nggak? Kita coba Pak. Nggak perlu coba, kita pasti bisa. Kalau kalian ikhlas mengerti. Setelah itu terucap, setelah itu terjadi misi, tugas saya yang nyari dana. Heeh. Untuk apa Pak dana? Lu di Indonesia ini ongkos angkot aja perlu dana kok. Nyari bikin rekomendasi aja pakai duit. Iya. Lah ke Medan kan pakai ongkos. Heeh. Lah apa ini ke Jakarta loh, Rob. Iya, iya. Pak. Apa melaku? Jadi ya duitnya nggak digolek itu tuh kondi. Iya, iya. Semua pakai duit, Rob. Mau buat bagus pun harus bayar. Oh. Jadi cara Wawa merangkul sampai dengan sekarang akhirnya ini berhasil dan hutan masih tetap terjaga Wak ya? Terjaga. Sebetulnya ini bukan terjaga. Ini kembali bergairah hutannya. Dulu udah ludes. Kan nampak ini hutan gegas. Iya. Kalau orang nggak tahu hutan ya, wah masih rimbun hutannya gitu. Padahal ini hutan gegas. Kayu besarnya udah habis. Kalaupun ada besar baru semalam besarnya. Oh. Habis ini. Jadi orang Wawa nanemi gitu ya? Buka. Jadi? Taman Nasional Gunung Leuser ini, Wak Yun kan bekas jungle guiding. Heeh. Jadi kan sering belajar tentang tanah. Heeh. Ini nggak perlu dihijaukan. Api ditebang, ditinggal, asal jangan diganggu, hijau balik. Orang curah hujan Iya. kan tinggi. Iya. Nggak perlu dirawat. Jangan diganggu. Dah, gampang toh. Nggak usah diganggu. Betul. Saya udah masuk, Rob. Itu kayu merbu yang dulu segini, sekarang udah segini. Wow. Kan cepat itu. Iya. Tapi kalau kita berbicara sama orang Eropa, dia nggak percaya. Heeh. Karena di sana di 50 tahun pun kayu masih segini aja besarnya. Tanah mereka kan kering. Iya. Beda. Beda dia pertumbuhannya. Dulu Wak berapa luas kerusakannya, berapa hektar gitu Wak? Kalau saya orang awam yang nggak terukur. Bapak punya lah pokoknya. Ada lebih 10 hektar Wak? Kok 10 hektar? Ribuan hektar. Hancur Wak? Orang saya dari kecil pekerjaan saya jadi kurir. Masih zamannya Taman Marga Satwa, belum Taman Nasional lagi. Saya ikut mengerjakan pal-pal batas di zamannya Marga Satwa masih. Jadi kan lebih tahu dari mana. Tapi saya tengok udah berubah. Lah dulunya TN kok ini udah ladang. Apa saran Wawa untuk pemerintah untuk tetap menjaga kelestarian Taman Nasional Gunung Leuser ini sendiri, menjaga hutan di Indonesia? Ya dirubah aja sistem. Dirubah bagaimana Pak? Di sistem. Ya yang diturunkan yang dikerja di hutan yang tahu hutan gitu. Yang udah ada sekolahnya di hutan gitu. Iya. Jadi kan kalau kita memang dididik belajar tentang hutan, diterjunkan ke hutan kan udah pas nyambung. Ya sekarang udah lumayan gitu, karena tengok pembesar pekerja itu udah tampil beda daripada dulu waktu Wak ingin menyelamatkan sedikit
jalur ini gitu, bukan hutan ini. Iya. Kalau katakan nyelamat udah hebat kali itu, Iya. sebetulnya. Hmm. Ikut membantu gitu aja ya. Hmm. Dibanding dulu sama sekarang lebih bagus sekarang. Tapi ya diminta untuk kedepannya ya yang memang pendidikannya hutan itu yang dikerjakan. Wah, kan sekarang kan banyak terjadi konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan yang mendapatkan izin HPH begitu kan. Terus masuk ke hutan, melakukan perambahan hutan, masyarakat adat menolak, konflik terjadi begitu. Wah, melihatnya bagaimana? Dari dulu sampai sekarang pun masih ada itu, kalau masyarakat Indonesia itu dia sepertinya punya dewa. Jadi perusahaan pintar, wakil dewa itu dikutipi, dipekerjakan atau memberi iming-iming. Jadi ya nggak berani dan menurut. Coba kita masuk ke dalam, kita rangkul mereka. Dewa kita buat jadi dewi, karena mereka nggak kita jangkau kan. Jadi di kampung ini, oh aku yang paling hebat lah, kan gitu. Iya. Jadi karena nggak ada orang masuk gitu, coba kita masuk. Sama dengan di sini deh. Iya. So macam-macam sini, cilok, bunuh, apa macam bagian bahasa. Kalau bahasa keruan apa? Tebak. Kita senyum aja. Kan nggak gampang. Saya pikir kalau daripada penegak hukum lebih bagus seperti di Tangkahan. Dilarang meracunikan, dilarang ini. Jadi sistemnya bukan seperti penegak hukum. Jadi nggak perlu. Jadi di sini nggak ada orang yang ditangkap. Tapi nggak ada ditangkap nebang balok, nggak ada ditangkap merambang, nggak ada ditangkap berserikan. Malu sendiri. Berhenti. Ya, bawa situ. Saya pernah duduk di sana. Siapa yang marah? Ditebang kayu tualang. Nangis, batin hati saya. Tapi sambil tertawa saya gitu. Iya, meracunikan. Siapa yang marah? Iya. Kami ketawa aja. Cuman setiap ada kumpulan saya datang. Malu sendiri, mereka berhenti sendiri. Nggak dilarang. Malu dia sendiri. Iya. Ada kekurangannya, ada kekurangan, cepat kita peduli. Yang berbuat tadi, Iya. cepat. Seperti anak nangis, jajan, langsung kita beli jajannya. Jangan dimusuhi. Oh, pendekatan itu yang paling Pendekatan penting. yang paling penting. Saya dulu bisa dekat aja udah paten. Gak usah mereka dengarkan ngomong saya. Saya boleh duduk dekat aja, nggak ditinggal pikir udah seneng. Itu yang saya terapkan kemana. Jangan. Kita bawa penegak hukum dari Republik dulu ada nggak pernah tegak-tegak kok. Ayo. Penatap busana. Ya pesan saya itu kalau dilahirkan kita mempunyai jiwa serakah itu 100% atau 80%, tolong dikurangi 10% aja. Jiwa nafsu serakah itu setiap manusia ada ya. Kalau dia di tubuhnya ada 40%, tolong kurangi 2% pun jadi. Nggak usah membantu mereka. Ngurangi jiwa serakah mereka saja udah paten itu. Jadi kurang jiwa serakah. Cuman itu, Pak.
Bos.